Jangan dikat dulu, ya ampun. Jangan dikat dulu, sabar. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya, kali ini saya akan ingin menjelaskan terkait hal yang sama seperti tadi. Hanya saja di sini ada perbedaan, yaitu kita hanya perbedaan di gambar, yaitu kita akan memakai gambar yang bentuk kue, tapi dengan cara yang sama dan tidak ada perbedaan lah. Kali ini perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Prestio dengan nomor 50 tujuh. Yang akan saya menjelaskan pertama-tama itu, sebelumnya, eh, kita akan memakai terlebih dahulu. Pertama kita memakai sama seperti sebelumnya, kita import-import saja. Makanya menurut saya akan melakukan copy paste yang hampir sama semua. Ini sekarang copy paste di sini. Kita copy paste ini. Ya, caranya sama semua, tidak ada perbedaan di sini. Tidak ada kesalahan. Oke, kita lihat di sini, kita run aja. Oke, tidak ada perbedaan. Ada error. Kita ulang aja. Oke, masih ada error ternyata. Kita lihat error itu di import nomor lem pandas. Nah, kita import, ada kesalahan import saja di sini, kita run. Nah, di sini kita bisa membaca dulu terlebih dahulu bahwa di sini adalah, eh, sama. Sebenarnya kita akan melihat di Indonesia adalah proses untuk mengurangi noise atau mengambil sinyal sehingga sinyal utama dapat terlihat lebih jelas. Nah, pada coding ini sinyal itu berbedanya seperti yang sebelumnya, itu hanya di sini akan membentuk sintetik berbentuk W shape. Sinyal tersebut awal dibuat dalam kondisi bersih atau disebut ground truth. Setelah itu kita akan beri noise dengan tiga variasi, 5%, 10%, dan 20%. Kemudian sinyal itu akan, yang sudah terkena noise ini akan diproses menggunakan metode EMD, dan tujuannya untuk memisahkan komponen-komponen sinyal menjadi beberapa bagian yang disebut EMF. Lalu bahwa EMF awal dan angka polinnomial mengandung noise. Hasil akhir dari program ini akan dilihat dari nilai RMS errornya. Soalnya kita nilai RMS error, maka hasilnya semakin baik karena hasil analisis semakin mendekati ground truth. Nah, penjelasan import ini kita akan lewat library-nya, yaitu yang tadi import, import pandas dan teman-temannya. Setelah itu kita akan menghitung sinus eksponensial rata-rata akar kuadrat dan operasi matematika lainnya. Habis itu kita akan panggil library pandasnya itu. Lanjut lagi, kita akan melakukan finpatch dari script signalnya yang kita panggil tadi. Setelah itu kita akan melakukan, uh, kita akan menggunakan dari library PMD. Itu adalah, tujuannya untuk menjalankan program itu langsung. Kita akan panggil terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan adanya itu namanya fallback, kelas fallback. Nah, kelas fallback itu adalah, uh, fungsi tambahan, itu, uh, fungsi ini tuh digunakan untuk menghitung jumlah titik ekstrim pada sinyal, yang titik puncak dan titik lembah. Kemudian selanjutnya itu, fungsi itu digunakan juga untuk mengecek sinyal sudah monoton atau tidak. Jika sinyal sudah monoton, artinya sinyal tidak lagi memiliki cukup puncak dan lembah untuk dikomposisi menjadi EMF seperti itu. Lanjut lagi dulu guys. Berikutnya kita akan kita akan panggil terlebih dahulu.
Sama sih kita copy-copy. Nah ini way shape-nya. Kita copy-copy saja karena memang eh, sama seperti sebelumnya codingannya. Jadi kita tidak mengetik ulang lagi. Nanti tidak ada perbedaan. Maksudnya ini otomatisnya apa atau tidak. Nah lanjut lagi. Setelah udah keluar way shape ini, lanjut lagi. eh Kenapa kita lihat way shape ini adalah parameter base-nya digunakan sebagai nilai dasar sinyal. Terus nanti parameter gain-nya ini digunakan untuk menaikkan bagian tepi sinyal sehingga bentuk Y itu lebih jelas. Nanti kita parameter center peak ini digunakan untuk membuat puncak di bagian tengah. Tinggal kita lihat codingannya nih. Terus left depth, terus left post, right post digunakan untuk menentukan posisi lembah kiri dan lembah kanan. Mengaturnya seperti ini. Lanjut lagi. Hmm, kita lanjut lagi di bagian selanjutnya itu membuat domain X dan ground truth-nya. Lanjut aja. Karena caranya sama juga kita copy paste aja. Nah, di sini. Sekarang, nah ini dia. Kita sudah membuat noise-nya. Jadi artinya itu nanti X dibuat dari jarak minus 2600 sampai 2600 meter dengan jumlah titik sebanyak 5, 221 titik. Nah, lanjut lagi. Kemudian di sini ground truth sinyal asli yang masih bersih belum terkena noise. Nah, setelah itu kalau sudah terkena noise, kita tambahkan noise-nya 5%, 10%, dan 20%. Itu kenapa? Karena kita biar tahu perbedaannya seperti apa. Jadi tujuannya ini biar ketahui aja. Jadi biar kita tahu perbedaannya gitu. Lagi. Nah, jenis yang pertama itu adalah white noise. Nah, itu tuh white noise itu yang lepas itu adalah noise acak yang semua kali gangguan instrumen atau gangguan random pada data. Seperti itu. Terus ada penjelasan correlate noise. Correlate noise itu adalah dibuat sebagai array kosong dengan ukuran sama seperti sinyal. Kemudian ada perulangannya sebanyak 5 kali. Pada bagian ini, program noise dibentuk gelombang, kosinus yang panjang gelombang, dan fase yang berbeda. Noise disebut correlate noise, karena tidak benar-benar acak per titik, tapi memiliki pola gelombang tertentu. Setelah itu ada drift yang paling besar itu 20%. Itu adalah gangguan pelan atau tren pelan pada sinyal. Dan data sinyal ini drift bisa muncul karena pengaruh lingkungan, perubahan alat atau tren regional. Lagi, kenapa sih kita ngambil variasi ini? Ya, biar kita tahu masing-masing noise ini memiliki pola acak yang tetap, tapi beda di setiap level noise aja gitu, ada perbandingannya. Oke, lanjut lagi. Kita akan ke denoising. Ini sama caranya juga, makanya saya copy paste juga karena tidak ada perbedaan dari codingan sebelumnya. Hanya ada perubahan dikit saja. Itu gambarnya. Lanjut lagi. Kemudian lanjut lagi fungsi RMS. Tadi kan saya memakai RMS nih. Ada bacaannya di sini. RMS dan denoising. Nah, RMS ini fungsinya adalah menghitung RMS error, errornya berapa, dan acuan sinyal dan yang asli. Itu secara konsep, RMS error itu menghitung rata-rata kesalahan antara dua sinyal. Jika RMS error kecil berarti sinyal sangat dekat dengan ground truth, sedangkan besar berarti kebalikan lebih jauh. Lanjut lagi, gimana utama basilan denoisingnya berapa? Ada fungsi denoising, AMD, ada itu. Jika yang dipakai fallback, maka AMD dibuat dengan parameter max EMF. Tapi jika digunakan PMD, berarti maka program cukup memakai EMD. Seperti itu. Lanjut lagi, mengapa IMF awal yang dibuang nanti? Pada IMD, IMF awal itu biasanya itu dibuang karena komponen frekuensinya tinggi banyak. Nah, kita buang, kita hanya mengambil yang frekuensinya tidak terlalu tinggi. Lanjut lagi. Namun itu dibuang itu nggak boleh berlebihan dan tidak boleh sedikit juga. Kita harus pas. Jadi kalau terlalu banyak itu informasi penting terbuang, jika terlalu sedikit, nah bisa masih tertinggal. Maka dari itu kita harus punya patokan yang bagus, punya parameter-parameter yang baik. Lanjut lagi, yaitu memilih hasil terbaik. Setelah semua kemudian diuji, kita harus punya situasi terbaik itu yang mana yang mau kita pilih. Nanti proses ini semua level. Jadi setelah fungsi di Indonesia dibuat, program menjalankan proses itu setiap level noise-nya. Seperti itu. Lanjut lagi, nanti hasilnya itu akan di akhir-akhir akan saya jelaskan juga. Siaran terlebih dahulu. Terus kita keluar ini, kita lihat nilai-nilainya. 5%, 10%, dan 20%. Kita akan memakai, kita akan coba. Yang juga saran.
Hmm, ini kita run di sini. Ini detailnya, kita run. Kita keluar nih IMF yang dibuang yang dipakai berapa aja. Oke, kita langsung plot aja. Kita lihat, saya kita munculkan. Karena kenapa saya copy-copy paste terus? Karena menurut saya ini adalah codingan yang sama. Saya hanya buat cuma memang tadi di sebelumnya saya tidak melanjutkan dengan video yang sama jadi satu, makanya video saya pisah tapi dengan codingan yang sama. Nah sendiri di sinilah yang 5%, yang 10% dan yang 20%. Kita lihat perbandingannya. Jelaskan yang 20% itu lebih acak nilainya tuh. Untuk noise 5% nilai RMS sebelum di noising adalah 6,34. Setelah di noising turun menjadi 3,294. Jadi itu IMF awal terbaik yang dibuang adalah 3 IMF pertama dan juga IMF prosesor itu bukan 5 komponen. Sedangkan 10% itu sebelum di denoising itu nilainya itu sebelum di denoising itu nilainya itu adalah 12. Setelah di denoising kita lihat kita buang 5 IMF awal, nilai RMS itu 5. Jadi nilai RMS itu turun. Lebih bagus gitu. Sama seperti yang 20 juga, dia ngebuang 4 IMF. Kita lihat. Karena kita dari sini juga IMF di sini tuh gede nih. Nah, nilainya masih gede. Makanya di cutting-cutting. Kita dari frekuensinya saja bisa terlihat jelas itu nilai-nilainya. Seperti itu jadinya. Nah, itu bisa menilai per IMF. IMF itu di sini tuh masih banyak frekuensi tinggi atau tidak gitu. Itu kita punya patokan. Kalau dilihat dari IMF awal masih gede frekuensinya ya berarti kita akan buang di situ. Oke, ada lagi yang terakhir yaitu adalah kurva ininya. Uh, copy kita run lagi. Ini saya copy juga karena memang sama caranya. Nah, jadi intinya itu adalah pada 0,5% hasilnya adalah kita buang IMF awal yang menghasilkan RMS 4,6, IMF 2 yang menghasilkan RMS 3,7 dan yang menghasilkan IMF yang 3 itu 3,2. Karena RMS terkecil ada pada IMF 3, maka untuk 0,5% pilihan terbaik adalah membuang 3 IMF awal. Sedangkan 10% IMF 1, 2, 3, 4 itu 8, 6, 5, 6, 3. Sedangkan IMF 1 di sini terlihat bahwa buang IMF 3 awalnya adalah pilihan terbaik. Ketika 4 IMF awal dibuang, RMF justru yang sangat besar. Bahwa ini menunjukkan bahwa terlalu banyak IMF yang dibuang. Jadi informasinya banyak yang hilang. Makanya kita memakai sampai 4 IMF saja. Yang 20% pun sama. Kita membuang 4 IMF awal. Namun ketika yang IMF 5 dibuang dengan RMS 76 itu, RMS naik sangat besar. Kenapa ya? Karena itu. Karena terlalu banyak yang dibuang datanya. Jadi seperti itu. Uh, ini kurva terakhirnya kurva biasa aja. Jadi setiap garis mewakili level noise yang berbeda. Untuk noise 5% itu dia mewakili titik terbaik pada yaitu 3 IMF dibuang. Sedangkan yang noise 10 itu 5 dan yang 20 itu 4 yang dibuang. Uh, mungkin dari kode saya cukup sekian. Terima kasih. Karena ini video yang melanjutkannya adalah video yang pertama. Jadi banyak yang saya copy paste. Mohon maaf jika masih ada salah dalam penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.